Dari usia tua, aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, terkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Setelah kita membacakan Taurat suci, marilah kita sejenak bermeditasi dengan objek kata bahwa menyampaikan terima kasih kepada semua makhluk. Marilah kita mengambil posisi kita yang nyaman dan rileks. Meditasi kita mulai. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia.
meditasi selesai. Sebelumnya terima salam dari saya, Namo Buddhaya. Untuk waktu selanjutnya, mari kita mendengarkan drama Desana yang akan dibawakan oleh Romo Tan Suryo. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Romo. Cek cek. Besok, ya, Bapak Ibu, teman-teman saudara sesama, selamat malam, saudaraku, Namo Buddhaya. Iya, gemes ya. Malam, apa ya? Agak panas, Boy. Maksudnya hawanya panas, jadi agak panas sekali. Suara saya agak menurun. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita angkatkan dulu kedua tangan kita untuk mengumpulkan seluruh tangan bersama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, saudara-saudara yang berbahagia, semoga berbahagia. Malam ini saya akan coba untuk berbincang-bincang dengan saudara-saudara sekalian yang hubungan dewa dengan dewa tangga tangan kayak tiga juga. Dua ya, belum mulai. Untuk itu, mari kita bersama mendengarkan. Saya akan melanjutkan sambil membaca dan melanjutkan syair Dhammapada syair 168. Jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dhammapada syair 168. Baik, Bapak Ibu saudara sama, mudah-mudahan sudah lupa ya sama
Suryo. Kenalin lagi, nama saya Dan Suryo di Magabu, Jakarta Barat. Sama dengan namanya Didi. Ini kita satu majelis, ya majelis bersama. Ini kemana pada dia? Jangan-jangan dia. Dan semoga memang liburan ya, bukan menjadi yang kalah oleh sinetron. Soalnya sinetron ini bahaya ya. Jam 7 sampai jam 11 sinetron ya. Kalau ibu-ibunya nyangkut di situ, nggak ada yang melihat itu tiap hari kan gitu. Ya, mudah-mudahan gitu. Dan ini saya anggap yang mulia adalah pemenang dari sinetron dan drakor ya. Biasanya kan gitu. Kalau bilang seri kayaknya ada yang bilang. Yang Ibu, kita akan membicarakan tentang adanya seorang utusan. Ada utusan. Ada nggak di agama Buddha utusan? Ada. Ya Mas, dulu juga ada. Yang dulu saya belajar ada utusan. Seorang utusan. Tapi ada nggak di agama Buddha utusan? Ternyata ada. Dan utusan ini datang kepada kita umat Buddha, juga datang kepada umat lainnya, begitu ya. Pada saya dengar dia, didengar lagi kita tambah tahu kan begitu. Untuk yang sudah tahu, wah apa semangat kalau memang utusan itu ada. Untuk yang belum tahu ada utusannya. Jadi utusan ini kalau datang, yang Bapak Ibu kepada kita, itu kan ada tanda-tandanya ya biasanya ya, ya kan? Bukan gerbang bumi yang bertanda. Jadi kalau datang, utusan ini ada tandanya untuk kita. Setiap datang ada tandanya. Dan saat ini untuk mengukur tanda itu, kebetulan rambut saya agak gondrong. Biasanya kan botak, jadi tanda-tandanya kelihatan ya. Utusan yang pertama datang, itu ada tanda-tandanya kepada kita. Jadi kalau yang ada rambut nggak yang mengkilap-mengkilap? Ada ya? Jadi adalah tanda pertama. Kalau utusan itu mulai datang, kita mulai sadar enggak? Tapi ada yang sadar, ada yang enggak gitu. Biasa aja tinggal chat. Yang putih bisa jadi hitam lagi. Seperti ini tanda nih. Ada putih-putih ya. Nggak tahu kalau gitu. Adik-adik mungkin yang kecil yang lebih muda belum ada. Tapi yang sudah ada ini itu adalah tanda ya. Tanda-tandanya bahwa utusan pertama telah datang pada kita. Kulitnya yang kencang jadi kendor, makanya naik. Kalau naik motor pakai helm, ya itu tutup kan. Kalau di kopi jadi jendela ya. Kayak bunyi. Tapi apa makanya kulitnya yang dia panggil. Nah ini tanda. Yang tadi yang kencang kendor, yang tadi dia makan sampai ikan asin itu udah enak ya. Kan kalau di mereka apa suka ada kacang bawang, begitu dimakan itu bukan kacangnya yang melekat, giginya yang melekat dia. Nah, waktu itu Anda gigi gak kuat sama kacang bawang, kita makan mentah ya sakit di tangan. Yang biasa jalannya gagah bisa bersumber dari lama-lama udah bungkuk jalannya. Nah itulah ketika utusan pertama datang. Apa itu namanya? Iya, usia tua. Beruntung yang masih muda. Ya, mudah-mudahan alami tua ya, jangan alami tua repot. Jadi itulah usia tua yang datang kepada kita. Ketika usia tua datang kepada kita, tanda-tanda itu datang, kita harus sadar bahwa ini tanda pertama sudah datang pada kita. Jangan biasa aja. Semua orang yang begini memang semua pasti mengalami gitu. Bagian besar mengalami, ada yang tidak ada. Dan inilah tanda-tanda itu. Di dalam diri kita harus sadar. Yang tadinya bisa lari cepat, jangan lari cepat-cepat. Karena nggak mungkin dia jempolnya sakit. Nah, pasnya juga mengapa? Ini tanda yang pertama datang.
Kalau putusan yang kedua datang, tanda-tandanya apa? Ya saat ini duduk ini kayak badan meriang. Kerekas gitu ya. Lambung, kenapa lambung? Cita. Kamu kenapa? Ada nih, udah kalah enak misalnya kan. Yang biasanya begadang sampai malam, jadi selesai ketemu. Ya kan? Terus ada yang udah pernah lihat tanda itu, malah ada yang rebahan, matanya melek tapi nggak bisa bangun. Itulah putusan yang kedua dalam kepada kita. Semua pernah mengalami? Iya, doa. Tapi bang ada yang belum mengalami nggak? Meriang. Yang putusan kedua adalah sakit. Kita akan mengalami sakit dan kita belum bisa menanggulangi dan mengatasi sakit. Itu ya. Ketika dia datang, kita harus siap terima. Jadi jangan nggak usah. Yang ketiga, ketika putusan yang datang, antaranya adalah badannya tidur, aku ya, napasnya nggak ada, dipan. Nah, aku besok udah biru, 3 hari udah nggak nyampe. Kalau yang pernah lihat ya, 3 hari udah, makanya bisa mungkin kan kita lagi peti ditutup ya. Jadi tanda yang ketiga adalah kematian. Meninggal, belum malam-malam mau mati. Jadi inilah yang katakan Buddha bahwa tanda-tanda ini akan terjadi. Putusan ini akan datang pada kita dengan tanda-tanda ini akan dialami oleh umat Buddha dan juga bukan. Apa yang buat umat Buddha nggak akan tua, nggak tua juga kan? Sakit juga kayak selain umat Buddha. Sakit dan mengalami kematian. Jadi ini hukum universal, hukum yang berlaku kepada siapa. Nah, ketika di dalam di Buddha mengatakan bahwa tanda ini akan datang kepada kita dan kita harus sadar dan sadar bahwa itu akan terjadi pada kita. Wah, kita jadi terus nih ngomongnya dua sakit mati. Ngapain dia omonginnya? Gitu. Enggak juga. Kita umat Buddha harus sadar bahwa kalau kita sudah sadar bahwa 3 putusan itu sudah datang pada kita siap-siap betul. Oh nggak bisa nolak atau apa nggak bisa. Baca pranita kita kepada keranjang juga nggak bisa. Ketika dia datang kita harus bisa menerima. Kita harus siap. Maka itu sesuai dengan paraknya. Tadi kita baca tentang pada kamu pegang sadar ya, harus sadar bahwa ini terjadi pada kita semua. Kita harus sadar bahwa hidup ini jadi jangan kapan aja boleh sampai 70 60 dia tetap kepengen gitu ya. Singkat dibanding alam yang lain ya. Hidup kita singkat dan kita semuanya sampai 100 ya. Agak sulit saya. Nah ini hidup 100 karena kita penuh dengan makanan yang kurang baik, karena moral yang turun, jadi makanannya penuh dengan zat-zat kimia. Misalkan saya jual zat kimia, saya nggak makan zat kimia, saya tahu saya jual, tapi itu yang lain juga jual juga yang kimia, nggak makan saya nggak makan. Gantian kita sering makan sulit. Nah oleh sebab itu usia kita tidak terlalu macam, tapi bangun kita harus sadar bahwa hidup kita ini singkat. Lalu ngapain kalau hidup kita singkat? Oh iya, leha-leha aja kan gitu. Kalau kata itu boya-boya aja sambil nonton kan gitu. Hidup senang-senang aja. Tuh hidupnya singkat ngapain kan gitu. Ya udah jalan-jalan aja.
menikmati hidup. Itu boleh, boleh. Buddha juga tidak pernah kamu harus menyiksa dirimu ya. Buddha juga nggak untuk menyiksa diri. Buddha dari menyiksa diri kita bangun. Oh ini salah. Nah kita juga, tapi kita harus sadar bahwa hidup kita sudah, kita harus banyak berbuat baik, gitu ya. Buddha ngajarnya nggak macam-macam. Ini kan dalam pada sebab kayak gitu ya. Jangan berbuat jahat, tambah kebaikan, belajar berbuat, sucikan hati dan pikiran, itulah jalan semua Buddha. Nah, dan kita harus sadar, kita harus semangat bahwa hidup dikasih kita harus bangun semangat, lakukan kebaikan, lakukan banyak kebaikan. Kemarin pun Bapak Ibu Ramani tanya, ketika tanya ke sini, tanya ke sana, apa yang harus kita lakukan? Suruh berbuat baik. Dulu saya cukup lama dulu ekonomi, baik sedang tembang sana. Jadi kalau ditanya ya cukup banyak berbuat baik, harus banyak berbuat baik. Kalau berbuat baik, jadi kita terus nanya lagi ya, berbuatlah baik sekali kita sempat. Jadi saat ini kita berbuat baik ya. Semoga berbuat baik ya, pikirannya ada di sini, jangan di rumah. Kalau pikirannya di rumah, wah sudah problematik kan tadi nonton TV ya, ini nonton TV ya. Nah, hati-hati dengan pikiran kita. Kita sedang di sini berbuat baik dengan pikiran, ucapan dan perbuatan kita. Jangan sampai ternodai, gitu ya. Jangan sampai ternodai ya. Oh mikirin tadi kan di rumah aja. Nah, kita pikirkan tadi sudah berbuat baik, baca karina, sunnah, kata, meditasi. Kita berbincang sama, mendengarkan dan yang menurutkan itu sama-sama berbuat baik. Kalau saya nggak ada yang dengerin, saya akan jawab kosong, asal kusut gitu. Jadi baca sendiri gitu. Siapa yang membuat baik? Gak ada ya. Mungkin ada yang dengerin aja alam lain ya, kalau kelihatan, kalau enggak gitu. Jadi sekarang kita sama-sama berbuat baik, berbuat baik. Sadar bahwa 3 utusan ini datang pada kita. Apa yang menyebabkan 3 utusan ini datang pada kita? Tuhan saking dan kematian kepada kita tentu adalah anak kita lahir. Kita lahir. Kenapa kita begini? Karena kita lahir. Buddha kita juga anak kita seperti ini karena kita terlahir. Ya, oleh sebab itu ya Buddha katakan ya, kalau bisa ini jangan lahir lagi kan. Makanya kita disuruh berbuat baik, memupuk tangannya ini supaya kita lahir lagi. Bagaimana caranya? Wah banyak sekali nanti ya buku-buku di dalam. Kalau berbicara lagi kita bisa 2 jam juga. Jadi apa hal baik pahami mulai dari dana, sila, samadhi gitu. Menimbulkan banyak. Nah itu yang harus kita lihat terus. Kok ini terus ya memang kita baca buku setebal apapun ujungnya adalah sila, samadhi, dana menunjang sila samadhi banyak. Kalau ini tidak dilakukan, teorinya semua gagal. Ada yang silanya kuat, samadhinya malas. Artinya samadhinya mau, silanya berjalan, samadhinya kacau. Ya betul ya. Oh mau samadhi tapi jalan aja ke mana? Takut tetangga. Duduk di udah bagaimana mau meditasi, silanya bagus, silanya nggak bagus. Nah, jaga sila, mandi dijaga, tentu akan ada banyak. Kita sudah punya banyak belum kali ini? Halo Bapak Ibu, ada yang punya banyak? Jangan nanti saya ikut nanggung nih. Saya soalnya naik mobil masih goyang-goyang nih, awalnya masih ada rasanya terus. Jadi gimana? Banyak kita sudah ada ya udah gitu yakin udah bertahun-tahun ya biar kecil gede sampai ini bagus gitu ya yakin gak ada panjangnya yakin ada kita semua punya banyak bentuknya ya sedikit banyak bentuknya sedikit yang masih di bawah para anak buktinya kita ada di wihara saat ini
Nah, mungkin aja, wah ini kemana mestinya meninggal. Terus seperti itu nanti jangan malam-malam kita. Jadi memang damai itu tidak untuk dibicarakan panjang lebar, tapi itu dari mana kita bilang. Kalau dua aja saya ngomong habis ini pulang apa? Lupa, sama-sama lupa kita. Yang ngomong lupa, yang bilang kemana gitu. Nah, untuk saat ini belum dong. Masih tetap kita berpesan, betul yang tadi kita datang. Nah, kita masih karena itu. Jadi kita sadar bahwa kita mengalami tua, sakit dan mati, kita harus semangat. Jadi umat Buddha itu umatnya pesimis enggak, karena kita tahu akan tua, sakit dan mengalami kematian. Setelah kematian apa? Kan itu yang harus kita pikirkan sekarang gitu. Setelah kematian apa? Emang udah bebas nunggu jadi gitu kita? Enggak. Udah katakan ketika kita lahir, tua, sakit, mati, itulah awal kehidupan baru. Ketika kita meninggal, terlahir kembali, nah awal lagi. Dan di bawah apa? Iya, perbuatan kita yang dua itu ikut baik dan jahat. Tetangga sampai depan kremasi, saudara-saudara. Ngomong itu ikut kremasi, ngomong ya. Yang ibu ada yang mau ikut enggak? Itu enggak. Ya suami itu kan di sampingnya ya nangis, tujuan nangis, gitu kan? Ikut enggak dulu. Jadi sih mati ya, nanti masing-masing dulu ya. Kalau malah kan repot, siapa yang ngurusin gitu. Nah, tapi kedua perbuatan kita ini baik dan buruk hanya terus kemana kita meninggal, lahir kembali, nah itu terus. Nah oleh sebab itu karena kita terlahir oleh perbuatan kita, ya kita siapkan saat ini. Oh betul lah, ya udah ubanan begini, belum ada Natal lah untuk berbuat baik, betul ya. Kalau telan nggak sama sekali nggak ada bawaan gitu, bekalnya gitu. Nanti kalau kehidupan anak-anak kita bawa apa? Kalau nggak ada kebaikannya gitu. Maka selagi kita masih sempat jangan buat kebaikan. Sedikit boleh, sedikit lama-lama menjadi banyak, bukan bukit. Sedikit menjadi banyak. Nah, kita lakukan terus. Jadi dengan semangat putusan ini, masa udah tahu ya putusannya. Kemarin juga tahu ya, tapi lupa gitu ya. Nah, sekarang ingetin lagi kan, kita punya putusan 3 itu. Ketika kita tahu bahwa kita akan mengalami kematian, ya kita harus semangat berbuat baik. Kenapa dibuat baik yang dilakukan? Ya harus diulang-ulang, banyak berbuat baik, Jadi ketika kita akan berbuat baik, tapi anak pelajaran kita disebabkan oleh Allah dosa dan doa. Nah ini justru ketika Allah kita masih kita sulit untuk melepas, betul ya? Kasih kan? Kalau dia mungkin ya pertanyaannya ya itu dia. Tapi ketika ada yang sudah lapar, kasih ya makan, kasih dia itu nggak makan dulu. Tapi kalau kita biasanya itu udah ada, ya separuh gitu. Karena apa yang dimakan juga nggak jadi pengembang, tapi yang dikatakan berkembang, betul ya. Jadi kalau ada yang nasi terpilih dibagi tetangga atau dibagi saudara yang lapar, itu akan berbuah. Tapi kalau yang dimakan jadi apa? Iya, kamu diisi. Nah, oleh sebab itu lakukan kebaikan. Jadi ajaran Buddha itu ya itulah, gak macam-macam jangan. Kalau sekarang banyak saudara-saudara kita di Buddhis yang upacaranya banyak ya sudah. Kita boleh upacara, boleh upacara apa upacara kita aneh ya. Kadang-kadang gue apa ya kalau ada upacara karitas, kalau nggak ada abang, tapi ada. Tapi bukan itu yang menjadi patokan kita untuk mengerti Buddha. Ajarannya ini yang kita harus belajar. Ajarannya ini yang harus kita praktekkan. Jadi hati-hati akan hati Buddha. Jadi ketika kita belajar harus kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi jangan ketika kita belajar sampai rumah lupa. Jangan sampai rumah nih, sampai depan kesandung sendal lupa. Jadi apa? Jadi mau apa tadi? Lu kesandung sendal gitu. Nah, jadi lakukan terus. Jadi
Jadi sekali lagi, ayo wake up, bangun, terus jangan lupa dosa mau kita masih tebal, harus kita tulis. Kesalahan kita, kebencian kita, benci. Masih banyak yang benci saat ini, pasti. Kalau saya di jalan itu, kan lupa ya, oke jalan pelan, kapan bilang gitu. Kalau nggak konsentrasi, mulutnya mulai mencet ya. Ada yang terbaik, itu akan berbuat terus kebencian. Lihat tetangga senang, susah. Lihat tetangga susah, senang. Wah, ini bahaya. Bukan Buddha ya. Buat Buddha harus sama-sama senang ketika kan begitu. Kita ikut komunitas cinta, betul ya? Diajarnya begini. Nah, ketika kita langsung di dalam organisasi itu kita harus hati-hati ya. Saya sedikit, kalau bahasa dulu ya mama saya itu, udah saya sedikit aja ini berhutang gitu. Kalau ada manfaatnya untuk kita, lebih besar manfaatnya untuk semua. Ya boleh kalau dia bisa silakan gitu. Organisasi itu. Tapi kalau untuk pribadi, ya apa yang kita bisa lakukan untuk dia, untuk organisasi ini yang memang baik, biar kita makin besar, membangun yang banyak gitu. Tapi jangan juga maksain orang supaya kita tarik ya. Karena walaupun di rumahnya itu sebelahnya dia gede, belum tentu dia bisa menjadi umat Buddha. Karena sungguh sulit menjadi umat Buddha, sungguh sulit lahir sebagai manusia, sungguh sulit lahirnya Buddha. Buddha takut kita masih maksa baik. Nah, ini yang susah ya. Nah, jadi ketika 3 utusan itu datang, kita harus sudah mulai berhati-hati dalam tindakan. Banyak-banyak berbuat baik, iya. Jangan banyak berbuat jahat, iya. Sucikan pikiran, oke. Kan gitu. Jadi kita harus coba meditasi. Tadi berbuat baik juga ya. Sila itu dijalankan. Meditasi oke. Kita coba. Ya. Kita coba di sini jangan. Semacam perlu aku. Nah, bagaimana cara kita meditasi? Meta bawahnya boleh. Untuk mengembangkan cinta kasih kita, kalau orangnya suka senewan ya, marah-marah senangnya. Ya, kita kembangkan meta kita. Tapi jangan sedang marah-marah, kita meditasi ya. Bapak Ibu ada yang coba ketika sedang marah-marah, udah satu namanya kita meditasi pernah nggak? Yang coba nggak? Nah, kalau itu dicoba, saya yakin makanya makin tinggi. Bawa meta, semoga dibahagiakan ya. Ketika kita sedang kondisi marah, kita disiplinkan, kita rendahkan dulu, kita katakan amarah kita dengan ya boleh berjalan, boleh mana kan, boleh begitu dengan tangan kita sampai 10, balik 110, lama-lama kita, itu baru bisa meditasi. Dengan merasakan sila samadhi hanya bermeditasi dengan baik, ya semoga kita bisa apa itu meningkatkan batin kita. Bapak Ibu sudah bersama dengan adanya 3 utusan ini, kita semoga menjadi umat yang sadar. Sebenarnya ada satu cerita di sini. Cerita aja ya, karena tidur ngantuk. Jadi di cerita ini ada cerita bahwa seorang pemuda telah mengalami kebahagiaan tinggi, tapi dia sangat tidak perhatian kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya sia-sia. Sampai dia usia lanjut pun dia masih di rumah kan, kuat sama orang tuanya dan meninggal. Ketika meninggal karena kuat kepada orang tua, otomatis lahir di mana? Neraka. Umat Buddha dan neraka
ada. Karena keluar kepada orang tua jadi kena anak kecil, bukan anak kawis. Kalau membunuh orang tua pasti kena kawis kan gitu. Jadi dipegang sama petugas neraka, ditanya, dibawa ke Dewa Yama. Dewa Yama penghuni neraka ya, bukan Dewa Yama yang di alam dewa di atas kita ya. Nah, ditanya, pernah nggak melihat orang yang begini yang tadi tanda-tanda yang kita bilang itu? Pernah ya? Oke, pernah. Oh, tapi saya nggak pernah lihat tuh. Ya karena aku nggak pernah ngaca. Ternyata iya, aku tuh pernah ada putih-putih ini tandanya orang tua. Oh, orang tua. Ya, itu karena usia tua ya. Jadi kenapa? Ya, jadi di bawah kenapa nggak pernah lihat? Ya karena itu bukan generasi ya. Jadi ketika di bawah Dewa Yama, aku nggak pernah lihat tuh yang namanya itu. Tapi kamu pernah lihat kan orang yang rambutnya putih, jalannya terkuku-kuku, giginya sakit. Oh iya, nah itulah namanya tua. Oh itu kirain bukan. Nah itu akan kamu alami semestinya. Dia nggak alami ya. Terus dia tanya lagi, kamu nggak yang kalau badannya sakit, nggak enak badan, sakit gigi apa itu kan sakit kan benar? Kamu pernah alami? Oh kalau itu pernah. Terus kalau udah itu apa? Ya apa? Nanti juga sembuh. Tapi dia tidak menyimpulkan ke keseimbangan hati untuk melakukan kebajikan. Terus dia tanya lagi, kamu pernah lihat nggak orang yang berbujur kaku 3 hari badannya berbujur malah itu gimana? Iya, pernah lihat nggak? Oh pernah. Di mana orang lain? Kalau saya enggak. Ya karena kamu nggak melihat dari kamu sendiri dan ternyata dia setelah itu apa yang kamu lakukan itu saya menyakiti orang tua saya. Akhirnya dimasukin ke neraka. Dan ini jangan diceritain kalau di surga itu ada ya neraka itu sedang takut tangannya kan gitu dengan waktu panas. Ada nggak kayak cerita-cerita lain? Ada. Kakinya ditusuk, perutnya ditusuk tapi nggak mati. Itu di surga ada ditulis bahwa dengan melakukan kejahatan itu pada waktu juga bisa ditusuk oleh digantung, dikuliti. Kayaknya serem ya. Jadi Tuhan kita enak. Tapi ya itulah kenyataannya bahwa kita itu menang adanya neraka. Tapi hidup pikirannya tersiksa. Oleh sebab itu kata Dewa yang udah masukkan saja ke neraka. Semoga kehidupan mendatang bisa bertahan dalam baik. Karena dia punya cukup banyak kebaikan itu, tapi karena pada orang tuanya dia diterima. Dihukum di neraka kecil. Sampai kapan? Hitungannya 4 tahun. Jadi sampai tahun itu habis baru keluar gitu. Nah itulah. Jadi nggak abadi, tetap anicca. Nah kita harus melakukan baik-baik. Kita kembali lagi apa menit lagi ya? Sampai 8:30 ya. Kita kembali lagi ke 3 utusan itu. Utusan itu datangnya pasti nggak berkomentar. Enggak ya? Enggak mesti tua dulu, enggak mesti sakit dulu. Kematian bisa kita lebih dulu, betul ya? Begitu belum lahir ada yang meninggal mati, ada. Belum tua baru lahir meninggal. Makanya untuk yang tua, karena tahu masa muda, yang muda tahu masa tua, betul ya? Karena kematian itu datang pada siapa saja, tidak yang tua dulu. Waktunya datang. Ada enggak yang tidak sakit meninggal? Ada kan? Enggak ada orang sakit mati juga. Nah, ketika dia sehat-sehat, walaupun tua sehat tapi mati juga. Nah oleh sebab itu boleh katakan inilah yang pasti. Kematian adalah pasti. Tapi kehidupan kita ini yang tidak
Siapa yang tahu ke depan, seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, sejak ke depan, nggak ada yang tahu kita. Oh iya kan, bisa ada yang amal, bisa sampai nanti dia mengamal-amal lain, tapi tidak mengamal dirinya sendiri kan gitu. Karena untuk mengamal diri sendiri itu sulit. Oleh sebab itu ketika amal buruk menimpa kita, amal kok memotong, habis itu. Oleh sebab itu lakukan banyak kebaikan. Nah, balik lagi kebaikannya. Sebelum kita mencapai yang namanya titik terakhir dalam kehidupan sekarang ini, kematian di masa sekarang ya kita isi kebaikan, terus kebaikan. Jadi jangan lupa melakukan kebaikan, jangan malas untuk melakukan kebaikan. Jadi sudah besok bisa, karena saya aktivis ya. Bisa. Mana tengah lalu oke. Gitu. Kan biasanya dulu banyak ibu-ibu baju putih kalau semasa ya. Kan banyak anak muda, jadi udah mulai maju anak mudanya itu malam, nanti berkembang. Kalau anak mudanya biasanya nanti lama-lama sepi, begitu ya. Jadi pemudanya udah mulai pindah, ya bagus. Kamu itu di sponsornya kan. Nah, sekali lagi untuk penutup, saya ingin mengambil kesimpulan bahwa hidup ini singkat, kan gitu. Jadi lakukanlah banyak hal baik, karena kita tidak tahu kapan kehidupan kita ini akan berlangsung dan berakhir. Oleh sebab itu, lakukan kebaikan selagi kita sempat, seolah-olah kita akan mati besok. Jadi, kalau sempat, itu yang bisa saya berikan sekarang, saat ini tentang 3 urusan di dalam agama. Dan semoga dengan mengerti bahwa segala sesuatu yang tidak kekal, hidup kita ini singkat, dan kita akan mau kemana, kita selalu pegang untuk melakukan kebaikan. Sebagai penutup, mari kita lakukan perbuatan kita. Kita akan salurkan semua kebaikan ini kepada kedua orang tua kita mungkin yang sudah meninggal, sama saudara kita atau leluhur kita yang telah meninggal, atau teman-teman kita. Semoga mereka mengetahui kita banyak melakukan kebaikan pada malam hari ini. Semoga mereka terkondisikan dengan bahagia. Semoga semua makhluk yang berada di setiap tanah ini juga merasakan kebahagiaan. Semoga mereka semua terkondisikan berbahagia. Semoga juga berkat kebaikan ini melimpah kepada kita semua. Semoga kita sehat dan bahagia sampai saat waktu kita. Semoga